Nah, Irak sekarang beralih ke Turki untuk meminta bantuan melindungi wilayah udaranya. Baghdad sedang menyelesaikan kesepakatan besar untuk membeli 20 sistem pertahanan udara Turki setelah berbulan-bulan serangan drone dan rudal yang terkait dengan perang Iran meluas ke wilayah Irak. Pejabat Irak mengatakan bahwa langit negara mereka telah dipenuhi drone dengan serangan yang menghantam ladang minyak, lokasi diplomatik, dan infrastruktur penting. Langkah ini juga menyoroti sesuatu yang lebih besar, yaitu hubungan yang semakin hangat antara Irak dan Turki setelah bertahun-tahun ketegangan terkait keamanan, milisi, dan isu Kurdi. Jadi apa sebenarnya yang ditunjukkan kesepakatan ini tentang perubahan keseimbangan kekuasaan di kawasan tersebut? Baik, bersama kita sekarang adalah Hayatan Cohen Yanoah, seorang pakar Turki di Pusat Moshe Dayan di Universitas Tel Aviv. Sekarang Turki telah beralih dari pembeli militer regional menjadi eksportir pertahanan utama. Seberapa pentingkah fakta bahwa Irak sekarang mengandalkan sistem pertahanan udara Turki untuk keamanannya sendiri? Pertama-tama, selamat pagi dan terima kasih banyak telah mengundang saya. Saya ingin menekankan bahwa Turki memandang industri pertahanan sebagai alat pengaruh geopolitik. Itu adalah fakta yang sudah diketahui. Industri pertahanan ini tentu saja menciptakan ketergantungan jangka panjang melalui pelatihan, pemeliharaan, transfer teknologi, dan koordinasi strategis. Dan mengingat fakta bahwa Irak dianggap sebagai tetangga langsung Turki. Jadi bagi Turki, sangat penting untuk memperluas pengaruhnya juga di negara ini. Sekarang ini kita sedang menyaksikan berakhirnya konflik atau perang di Iran. Dan jelas sebagai negara yang tidak terlibat dalam perang ini, Turki muncul di sini sebagai kekuatan regional yang sangat penting. Dan mengingat fakta bahwa pengaruh Iran sedang menurun, sekarang kekosongan ini diisi oleh Turki. Dan kita juga tahu bahwa Turki dianggap sebagai pemasok industri pertahanan yang dapat diandalkan. Dan yang paling penting menurut saya, ciri khasnya adalah Turki tidak mengajukan pertanyaan apapun. Apakah barang-barangnya akan digunakan untuk melawan siapa? Tidak ada tanda tanya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi harganya terjangkau. Mereka juga telah teruji di medan perang di berbagai tempat, seperti Nagorno-Karabakh, di berbagai wilayah di Afrika, seperti Ethiopia, Libya, dan Somalia. Dan karena itu, harganya murah. Dan juga dari segi jarak, jadi akan sangat mudah dan cepat untuk mengirimkannya ke pihak Irak. Dan oleh karena itu, sejauh yang saya pahami, hubungan antara Irak dan Turki hanya akan semakin erat. Karena pada akhirnya itu akan menjadi kepentingan pemerintah Turki dan pemerintah pusat Irak untuk menguranginya. Pengaruh milisi Iran atau Syiah yang beroperasi di dalam wilayah Irak. Selama perang terakhir di Iran, kami menyaksikan bahwa wilayah Irak menjadi arena utama untuk serangan drone, juga terhadap unsur-unsur ES, tetapi juga Angkatan Udara ES dan Israel melakukan serangan udara terhadap milisi Iran. Jadi milisi yang didukung Iran. Jadi singkat cerita, pemerintah pusat Irak tidak punya pilihan selain bertindak dan menjalankan kedaulatannya melalui mekanisme Turki.